Ibu, salam dokter. Baik, perkenalkan saya dengan Dr. Evan Widya sedang berjaga pada pagi hari ini. Baik, tadi setelah saya melakukan anamnesis terhadap Ibu, sekarang saya akan melakukan beberapa pemeriksaan mata di Ibu. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan mata fokal iluminasi terlebih dahulu. Nah di situ nanti alatnya ada loop, ada senter dan juga ada lensa positif 20 dioptri. Nah untuk pemeriksaan fokal iluminasi ini nanti untuk melihat konjungtiva, kornea, palpebra, supersilia, terus korpus okuler anterior dan juga kornea. Jadi di sini saya akan mengamati supersilia dari Ibu, apakah rapat atau tidak, lalu simetris atau tidak. Nah selanjutnya saya juga akan melihat yang di sebelah kiri. Di sini supersilianya bisa dilihat apakah rapat, simetris atau tidak. Nah lalu selanjutnya saya akan melihat dari silianya Ibu. Silianya ini apakah rapat, apakah ada rontok atau tidak. Nah lalu juga apakah ada sekret. Nah lalu lanjut ke yang sebelah kiri, jadi dibandingkan sama atau tidaknya. Nah, jadi ada rontok, ada sekret, harus rapat atau tidaknya. Nah lalu selanjutnya adalah untuk pemeriksaan palpebra. Jadi untuk palpebra sendiri ini saya akan melihat dari palpebra superior dan juga palpebra superior dari Ibu, apakah ada benjolan, apakah ada ptosis atau tidak, apakah simetris atau tidak, apakah ada nyeri, apakah ada massa yang saya akan lihat. Nah lalu selanjutnya juga saya akan membandingkan dengan yang sebelah kiri. Jadi saya akan lihat tadi apakah ada benjolan, ada nyeri, ada massa, ada ptosis atau tidak, terus simetris atau tidak, terus ada volcanus atau tidak. Nah lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan konjungtiva. Ya, konjungtiva superior dan inferior. Jadi di sini mohon maaf Ibu, saya akan melihat konjungtiva superior Ibu bisa melirik ke bawah. Nah baik. Lalu saya akan melihat konjungtiva inferior Ibu bisa melirik ke bawah. Nah di sini saya akan lihat kejernihannya, terus warnanya, dan juga adakah nodul, defek ataupun keratik presipitat. Nah lalu saya juga akan membandingkan dengan yang sebelah kiri. Maaf Ibu bisa melihat ke bawah. Nah itu, lalu yang bagian bawah juga itu bisa melihat ke atas. Ya baik, sama dilihat apakah ada warna yang berbeda, apakah ada nodul, ada defek, atau ada keratik presipitat. Itu. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan korpus okuler anterior. Jadi untuk korpus okuler anterior ini saya akan melihat apakah terlihat dangkal dari sebelah kanan terlebih dahulu, apakah terlihat dangkal atau dalam, terus dilihat apakah ada defek, ada epitel, atau apakah ada sel inflamasi. Nah lalu dibandingkan dengan yang sebelah kiri, kita bisa lihat apakah dangkal atau dalam, terus apakah ada sel-sel inflamasi. Lihat. Nah lalu selanjutnya adalah pemeriksaan kornea itu. Jadi di kornea ini kita lihat apakah korneanya ini jernih ataupun keruh. Nah itu. Lalu untuk dibandingkan yang sebelah kiri. Untuk korneanya itu apakah ada ulkus, ada abrasi, apakah keruh atau jernih. Nah lalu selanjutnya adalah pemeriksaan iris. Untuk pemeriksaan iris sendiri itu kita melihat warnanya, warna irisnya gimana, terus kita lihat apakah ada nodul atau benjolan, kita bisa lihat irisnya. Nah lalu kita bandingkan juga untuk yang sebelah kiri. Nah lalu selanjutnya adalah pemeriksaan pupil. Jadi untuk pemeriksaan pupil di sini adalah ada direct sama indirect. Jadi untuk yang direct ini secara langsung saya menyentari mata kanan, jadi mata kanan ini nanti akan refleks mengecil pupilnya, ini direct. Terus saya akan menyentari mata kiri. Untuk directnya, ketika saya menyentari mata kiri, pupil di mata kiri akan mengecil. Itu kalau indirect saya menyentari mata kiri, mata kanan yang mengecil. Itu. Nah lalu selanjutnya adalah
pemeriksaan lensa. Jadi sini saya akan memeriksa lensa ibu apakah jernih atau keruh, lalu apakah iris, ada bayangan iris pada lensa, itu bisa lihat. Nah, lalu dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Ya, baik, untuk pemeriksaan vokal iluminasi sudah selesai. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan bayangan iris. Jadi untuk pemeriksaan bayangan iris ini saya akan senterkan senter ini ke arah pupil ibu dengan sudut 45 derajat. Nah, di sini saya akan melihat iris dan pupil ibu. Jika pupilnya itu membesar terus dia menjauhi tepi pupil, berarti bisa dikatakan ada katarak matur ya ibu ya. Lalu jika ada katarak imatur itu nanti dia irisnya mengecil, terus dia itu dekat dengan tepi pupil. Nah, terus dia kalau katarak imatur itu, hipermatur itu dia keruh semua, lalu dia mengecil di belakang pupil seperti itu. Nah, lalu saya akan bandingkan dengan yang mata sebelah kiri ya. Kalau imatur dia membesar terus di tepi menjauhi tepi pupil, terus dia belum keruh. Tapi kalau matur dia sudah keruh terus dia kecil, dia mendekati tepi pupil. Kalau hipermatur tadi dia mengecil terus dia ada di tepi belakang pupil ya. Ini saya ada melihatnya. Nah, jadi tidak ada katarak. Nah, terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan keratoskop ini, ya. Jadi untuk pemeriksaan keratoskop ini nanti saya akan melihat apakah ada konsentris atau tidak, atau bayangan putus-putus. Ketika ibu melihat ini keratoskop, nanti saya akan melihat dengan baik. Jadi sebelum itu saya juga akan meletakkan senter di belakang ibu. Nah, dan saya dari depan ibu dengan jarak 10 cm. Ibu melihat gambaran ini, nanti saya akan melihat melalui loop ini pada mata ibu. Gambarannya bagaimana, apakah bundar tidak putus-putus, atau apakah ada bundarnya lonjong ke samping, atau separuh bundar, separuh tidak, atau ada bayangan putus-putus. Nah, lalu sebelah kiri saya akan amati. Jadi ibu bisa lihat gambaran ini ibu ya, dengan jarak 10 cm. Saya akan amati apakah gambar ini bisa dilihat dengan bundar tidak terputus-putus, atau sentris, atau lonjong, ataukah separuh bulat, separuh tidak, ataukah terputus-putus. Baik ibu masih melihat ini gambaran keratoskop ini dengan melihat jauh ke bundaran yang paling tengah ya. Jadi nanti kalau terlihat terputus-putus kurang tegas berarti ada kornea edem. Terus jika terlihat kurang tegas lalu berkelok-kelok terus dia kontinu, berarti ada sikatrik seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bandingkan dengan mata kiri, interpretasinya sama dengan mata kanan tadi yang sudah saya sebutkan. Ibu melihat ke golongan paling tengah, melihat jauh begitu ya. Nah, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil. Jadi untuk pemeriksaan refleks pupil ini nanti saya akan melihat yang pertama adalah refleks direct atau refleks langsung. Jadi saya menyinari mata kanan ibu, nanti pupil pada mata kanan ibu ini akan mengecil. Itu sedangkan mata kirinya tidak. Nah, kita bandingkan dengan mata yang kiri, difokus. Nah, pupilnya mengecil berarti ini direct, sedangkan yang mata kanan tidak. Tapi jika indirect berarti saya menyinari mata kanan ibu, nanti mata kiri ibu itu akan mengecil pupilnya. Ya, saya lihat kanan dan kiri. Nah, lalu selanjutnya saya bandingkan lagi, saya menyadari mata yang kiri, saya akan melihat mata kiri dan mata kanan apakah di kanannya indirect dia ikut mengecil. Nah, baik sudah. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan uji defek aferan pupil. Jadi untuk uji defek aferan pupil ini nanti saya akan menyadari pupil ibu ini. Nah, nanti saya akan usahakan di center ini tuh cahayanya tidak
tidak ikut maksudnya mata sebelahnya tidak terkena cahaya. Nah, seperti ini nanti saya akan melihat untuk saya menyinari mata kiri, saya akan melihat mata kanan apakah ada pelebaran, apakah ada migrasi itu. Jika saya menyinari mata kanan terus mata kirinya migrasi setengah lebar, berarti bisa dikatakan ada defek apen pupil. Nah, tentunya akan bergantian mata kiri saya akan senteri dengan fokus mata kiri, mata kanan saya usahakan tidak terkena senter. Nah, lalu di sini saya akan mengamati mata kanan ibu apakah ada midriasis atau pelebaran saat saya senteri mata kiri ibu. Baik. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan refleks funduskopi. Pemeriksaan refleks fundus lebih dahulu. Jadi di sini saya akan memutar roda dari funduskopi ini ke lensa 0, lalu saya akan berjarak 50 cm. Ibu silakan melihat jauh ke depan nih, Ibu. Saya akan melihat dari lubang oftalmoskop. Nah, di sini saya akan melihat refleks fundus. Jadi, jika ada refleks fundus normal itu nanti warnanya merah cemerlang, Ibu. Nah, terus jika tidak ada refleks fundus, tidak ada merah cemerlang, itu berarti dia bisa dicurigai ada kelainan di media refraktanya. Nah, sini saya akan mengamati mata kanan terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya jika ada ketidakseragaman di saat saya melakukan refleks fundus ini warnanya tidak seragam, berarti bisa dicurigai ada ablasi retina atau koroid atau tumor intraokuler kalau ada warna yang tidak seragam. Nah, lalu selanjutnya adalah ketika ada kersen gelap, ada saat saya periksa dengan fundus kopi ini bisa dicurigai ada suatu yang disebabkan oleh sublokasi atau dislokasi lensa seperti itu. Nah, lalu saya akan bandingkan dengan mata kiri ibu. Ibu tetap melihat ke depan jauh ya. Saya akan melihat dari lubang oftalmoskop ini apakah refleksnya ada refleks fundus yaitu merah cemerlang ataukah ada kelainan media retina atau retina, ablasi retina dan sebagainya tadi. Nah, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang segmen anterior. Jadi untuk segmen anterior ini saya akan lebih mendekat lagi yaitu dengan jarak 30 cm. Nah, di sini saya akan putar lensanya ke lensa positif 15 dioptri. Nah, di sini saya akan berjarak lebih dekat lagi yaitu 30 cm. Di sini saya akan melihat untuk kornea, lensa dan korpus vitreusnya ibu. Ibu tetap masih lihat ke depan jauh gitu, ya. Nah, baik, di sini saya akan melihat bagaimana korneanya ibu, lensanya dan juga korpus vitreusnya. Apakah ada kelainan atau apakah ada ketidaksesuaian dengan korneanya ibu, lensa dan juga korpus vitreusnya. Nah, lalu selanjutnya adalah pemeriksaan segmen posterior. Jadi untuk pemeriksaan segmen posterior ini nanti lensanya saya akan putar lagi ke 0. Nah, lalu saya akan lebih dekat lagi. Nah, ini saya akan melihat dari lubang oftalmoskop, terutama itu tadi menggunakan jarak 15 cm. Saat saya menggunakan jarak 15 cm, saya akan lebih dekatkan lagi yaitu dengan jarak 2 cm. Seperti ini saya akan mengamati dari lubang oftalmoskop itu ke organ-organ yang lebih dalam lagi, yaitu ada nervus opticusnya. Saya lihat apakah dia normal atau tidak. Lalu saya akan lihat vena retina centralis, apakah dia ada kelainan atau ada dilatasi seperti itu. Lalu saya akan lihat diskus cupnya bagaimana dan juga pembuluh-pembuluh darahnya bagaimana. Seharusnya pembuluh darahnya itu perbandingannya adalah 3:2 seperti itu. Nah, saya akan lalu sebelah kiri saya akan bandingkan juga.
dari jarak 15 cm saya lihat dari lubang oftalmoskop, lalu saya akan mendekat ke jarak 2 cm gitu ya. Saya akan melihat organ-organ yang lebih dalam lagi seperti nervus opticus, terus diskus scap, dan juga arteri retina sentralis gitu. Apakah ada kelainan atau tidak? Ya, baik, untuk pemeriksaan fundus kopinya, untuk refleks fundus dan juga segmen anterior posterior sudah selesai. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan digital palpasi, yaitu pemeriksaan tekanan intraokuler menggunakan pemeriksaan digital palpasi. Jadi untuk digital palpasi ini nanti saya akan menggunakan 2 telunjuk di bagian mata ibu ini. Nanti saya akan raba apakah ada tekanan intraokuler meningkat atau tidak. Itu mohon maaf ya ibu ya, agak tidak nyaman di sini. Saya akan rasakan apakah ada tekanan intraokuler yang meningkat. Nah baik, sudah. Lalu selanjutnya sebelahnya lagi saya akan amati, akan merasakan apakah ada tekanan intraokuler yang meningkat. Ya baik, sudah ibu. Untuk pemeriksaan matanya sudah selesai. Nanti saya sampaikan hasilnya di meja ibu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak ada. Ya baik, terima kasih ibu untuk kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.